Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua jemaat HGBP Resort Sutoyo. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, Sabtu 3 April 2021, sejenak marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan rohani bagi kita untuk menjalani satu hari ini, yang tertulis pada Injil Yohanes pasal 13 ayat 5 dikatakan demikian. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Dalam bahasa Batak dikatakan, diusehon ma aek tu sabong, dungi diburi ma patni akasisianna, diapusi ma dohot basahan nati napol nai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, membasuh kaki adalah kebiasaan yang dilakukan sejak zaman dahulu sampai saat ini. Biasanya membasuh kaki dilakukan sendiri saat kita hendak tidur atau sebelum beranjak ke tempat tidur. Di kalangan orang Israel, mencuci kaki adalah suatu keharusan. Hal ini dikarenakan pada zamannya, orang Israel berjalan menggunakan sandal, biasanya terikat dan tidak menutupi seluruh bagian dari kaki, sehingga dapat dipastikan kaki sudah dalam keadaan kotor jika akan memasuki rumahnya. Oleh karena itu, bagi orang Israel adalah tugas pertama dari pemilik rumah akan menyediakan atau memberikan air kepada setiap tamu atau undangannya yang datang ke rumahnya untuk mencuci kakinya. Jika tuan rumah tidak menyediakan air cuci kaki, ini adalah pertanda bahwa pemilik atau tuan rumah itu tidak bersahabat. Begitulah tradisi orang Israel kala itu, yang menggambarkan betapa pentingnya hal membasuh kaki. Jemaat Tuhan yang baik, sedikit berbeda tentang membasuh kaki yang ada dalam cerita Alkitab yang menjadi firman Tuhan hari ini. Tuhan membasuh kaki para muridnya. Mengapa? Biasanya pembasuhan kaki dilakukan seseorang sendiri, bukan orang lain. Jika orang lain yang melakukannya, itu menunjukkan yang melakukan pembasuhan kaki itu adalah orang yang lebih rendah kelasnya. Katakanlah dilakukan seorang hamba atau budak kepada tuannya, atau kelas yang lebih tinggi darinya. Akan tetapi, hal yang aneh dalam firman Tuhan hari ini adalah Yesus yang adalah Allah, Guru, dan juga Mesias melakukan pembasuhan kepada para muridnya. Bukan saja sejak zaman dahulu, sekarang pun membasuh kaki dilakukan oleh orang yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi derajatnya. Mungkin Tuhan Yesus tidak mempersoalkan layak atau tidak dia melakukan hal tersebut. Bukan persoalan pantas atau tidak yang menjadi pertimbangan, sehingga dia berani dan mampu melakukan pembasuhan kaki para muridnya. Peristiwa yang dramatis ini terjadi pada malam terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Dengan sadar, Tuhan Yesus melakukannya dengan maksud dan tujuan yang pertama, untuk menunjukkan kepada para muridnya betapa besar kasihnya kepada mereka. Yang kedua, untuk memberikan gambaran tentang pengorbanan dirinya, disalib. Dan yang ketiga, untuk menyampaikan kebenaran bahwa dia meminta para muridnya untuk saling melayani dan saling menghargai dengan kerendahan hati. Sederhananya, Tuhan Yesus menginginkan agar para muridnya, juga bagi kita yang mengaku Kristen dan orang percaya, sadar bahwa untuk menjadi pengikutnya haruslah dimulai dari hati yang merendah, bukan dengan kesombongan atau merasa lebih tinggi dari yang lain berdasarkan pada kriteria yang ada di dunia ini. Di hadapannya, kita semua sama. Tidak ada yang tinggi dan rendah di hadapan Tuhan. Saling mengasihi,
saling melayani, dan saling menghargai merupakan hal yang pokok dan harus diprioritaskan dalam menjalani kehidupan yang sebenarnya indah dan baik. Dan tidak ada yang perlu disombongkan dalam hidup kita, karena semua yang kita miliki itu berasal dari Allah. Dialah pemilik dari semua yang kita miliki, apapun itu. Bagi Dia, kerendahan hati dan saling melayani, serta saling menghargai satu dengan yang lain adalah yang utama dan yang terutama. Bukankah demikian? So, mulailah segala aktivitas kita dengan kerendahan hati, dan hiduplah dengan saling melayani dan saling menghargai. Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepadaku pagi ini. Aku percaya kasih-Mu akan menyertaiku satu hari ini, dan aku yakin bahwa yang terbaik terjadi dalam hidupku. Ya Bapa, bantulah aku untuk dapat menjadi anak-Mu yang selalu rendah hati dan selalu menghargai dan melayani orang lain. Amin. Selamat pagi, Amanginang. Selamat beraktivitas. Ingat, situasi kita masih situasi COVID-19. Dan jangan lupa 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas dan interaksi kita kepada orang lain. Horas!